Kalau untuk dipindahkan di polybag, teman-teman pilih yang sebesar-besar ini. Oke sahabat petani sawit, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Baiklah sahabat petani sawit, untuk video hari ini saya akan membahas bagaimana caranya memilih bibit sawit untuk bibit cabutan. Bukan berarti saya itu mengajak kalian untuk menanam bibit cabutan, tapi ini hanya cara sederhana. Kalau kalian menggunakan bibit cabutan, dirawat dengan baik, dipupuk dengan rutin, maka bibit cabutan juga mau berbuah. Syaratnya rajin pupuk dan lahan terawat, itu saja. Buat para petani sawit yang ingin mencoba menggunakan bibit kelapa sawit menggunakan bibit cabutan, simak video ini sampai selesai supaya teman-teman petani sawit tidak gagal paham. Sebenarnya ada lebih baik, yang paling lebih baiknya teman-teman petani sawit kalau bisa untuk menggunakan bibit unggul saja, karena takutnya nanti kecewa dengan menggunakan bibit cabutan. Akan tetapi kalau teman-teman petani sawit benar-benar ingin menggunakan bibit sawit, menggunakan bibit cabutan, mungkin ini cara sederhana untuk memilih supaya bibit cabutan yang kalian tanam nanti itu tidak terlalu mengecewakan. Jadi untuk trik sederhananya, teman-teman simak saja video ini sampai selesai. Cara ini mungkin bisa membantu buat para petani sawit yang ingin menggunakan bibit cabutan. Nah, untuk cara memilih bibit cabutan, teman-teman yang pertama kali itu usahakan memilih dari pokoknya. Indukan batang itu sudah tua, setidaknya umur 20 tahun. Karena itu benar-benar sudah tua 20 tahun. Dan juga pilihlah di perusahaan yang menggunakan bibit unggul dulunya. Karena di perusahaan itu bibitnya sudah jelas dia menggunakan bibit unggul. Itu bisa kita pilih mana yang bagus dan tidak. Kalau untuk memilih bibit cabutan yang sudah besar, tumbuhnya sudah besar, siap tanam lah. Banyak juga orang yang bilang itu harus pilih yang ada benang. Maksud saya bukan benang, tapi seperti benang yang di ujung pelepah, di ujung dahan sawit tersebut. Itu banyak juga orang yang bilang seperti itu. Karena kalau yang tidak ada benangnya itu sawit jantan katanya. Banyak sekali orang yang bilang seperti itu untuk bibit yang sudah besar. Kalau untuk yang kecil, yang masih kecil, yang untuk dipindahkan di polybag, caranya seperti ini. Nah teman-teman bisa melakukan pemilihannya supaya tidak gagal, nantinya supaya tidak terlalu kecewa. Kalau benar-benar ingin menggunakan bibit cabutan, benar-benar belum mampu untuk memilih bibit unggul, kalau untuk dipindahkan di polybag, teman-teman pilih yang sebesar-besar ini, yang masih 2 lembar daun, paling banyak 3 atau 4 lembar daun seperti ini. Ini cocok untuk dipindahkan di polybag karena dia tidak stres sehingga pertumbuhannya lebih cepat. Untuk cara memilihnya, teman-teman perhatikan yang pertama, kalau masih ada biji cangkang di sini ya. Nah, ini kan ada cangkangnya.
Kalau bisa, carilah yang bentuknya lonjong seperti buah melinju. Itu yang dikatakan orang-orang, lonjong seperti buah melinju. Dan juga untuk di batang, katanya kalau bisa pilih yang gemuk, agak gemuk dan melebar. Itu banyak juga yang bilang seperti itu. Supaya kalau yang gemuk, katanya batangnya besar, nantinya buahnya, pelepahnya besar dan lembut. Itu banyak yang bilang seperti itu. Untuk bagian pangkal ini, bongot katanya. Kalau gemuk, bagus. Tapi kalau kurus seperti ini, katanya kurang bagus. Takutnya batangnya kurus, pelepahnya kecil-kecil, bahkan keras. Pelepahnya keras. Dan juga untuk bagian pelepah, banyak juga yang bilang daun itu harus bersih. Bersih, hijaunya bagus dan tidak kusam. Kalau ada yang temu yang kusam, berarti itu tidak bagus, katanya jantan, tidak mau berbuah. Tapi kalau bersih itu bagus katanya. Dan juga bagian pelepah ini, kalau dia mengembang seperti ini bagus. Tapi kalau tidak mengembang, berarti sawit ini berpotensi berbuah, tetapi tandanya atau janjangnya itu kecil-kecil karena dia kejepit. Usahakan yang sebesar-besar ini untuk memilih bibit yang untuk dipindahkan di polybag. Cara mencabutnya, kalau bisa menggunakan alat, jangan dicabut seperti ini. Kalau dicabut seperti ini, kadang-kadang bisa putus bagian pangkal ini. Kadang-kadang akarnya banyak juga yang putus, makanya harus menggunakan alat. Kita tarik aja seperti ini. Nah, ini kan bisa putus seperti ini. Kalau kalian melakukan pencabutannya, itu ditarik. Makanya harus menggunakan alat supaya tidak putus. Jadi dia tidak stres. Kalau ini benar-benar putus, bukan stres lagi, ini mati. Katanya seperti itu untuk memilih bibit cabutan yang berkualitas. Daunnya bersih dan tidak kusam. Nah, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk menanam bibit sawit unggul. Karena bibit sawit unggul itu sudah benar-benar unggul. Tapi kalau teman-teman ingin memilih bibit cabutan juga, teman-teman bisa melakukan metode atau dipraktekkan cara seperti yang saya katakan tadi. Karena banyak sekali orang-orang bilang caranya seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat.